teteknya di emak. Nah itu baru kamu boleh nangis tuh, pelecehan sampai ini, sampai nangis itu merupakan pelecehan ya. Kita ya, aduh kemayu menurut aku. Pingin banget foto sama mami sampai desak-desakan nunggu mami masuk mobil, tapi ternyata nggak bisa. Aduh kasihan banget, maaf ya. Aku pingin foto bareng, cuman kan kalau kondisi lagi crowded kayak gitu, bukan aku nggak mau salaman gitu. Kadang kala kan kalau orang sayang itu salaman sama kita itu kadang kan tangan kita aku sampai dicakar-cakar kan, saking kepingin pegang gitu. Aku nggak masalah gitu, dan aku happy, aku senang. Cuma ya itu tadi, tim aku kan mereka memprotek aku, mohon dimaklumi ya, karena mereka kan ngejagain aku gitu. Alhamdulillah tidak ada, kan banyak yang bilang mami DP, tadi ada wartawan tanya sama aku, mami DP pernah nggak di saat mami DP itu uwel-uwelan dengan fans atau dengan orang-orang di saat lagi nyanyi manggung merasa dilecehkan. Aku dilecehkan dalam arti tuh versi aku ya, kalau dilecehkan tuh maksudnya tuh dipegang-pegang payudaranya atau dipegang-pegang pantatnya, itu berarti dilecehkan. Tapi kalau misalkan orang cuma sekedar pegang tangan, kepengen salaman, versi aku sih itu bukan dilecehkan ya gitu. Itu ya namanya kita nggak bisa mengontrol setiap orang gitu. Malah aku bersyukur banyak cinta dari mereka. Alhamdulillah banyak yang sayang. Cuma mungkin karena memang kondisi yang tidak bisa membuat aku harus berjabat tangan satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa berjabat tangan ya mohon dimaklumi gitu. Soalnya kan ya gimana? Kan ada tuh sampai artis bikin status bahwa dia merasa dilecehkan hanya karena dipegang ininya gitu kan. Terus desak-desakan. Versi aku sih kalau dilecehkan tuh dipegang teteknya itu baru kamu dilecehkan. Dipegang pantatnya itu baru kamu dilecehkan. Kalau nggak laki nggak perempuan hanya ingin sekedar salaman dan ingin berdesak-desakan pingin megang tuh saking antusiasnya mereka sayang sama kamu. Itu versi aku ya, itu versi aku. Saya nggak tahu kalau perempuan lain gitu. Menurut aku kalau sampai ada artis terus tiba-tiba merasa dilecehkan sampai dia nangis gitu, ya pertanyaannya adalah kamu dipegang apanya sampai kamu nangis gitu loh. Kalau kamu dipegang teteknya ya wajar kamu nangis, dipegang pantatnya ya wajar kamu nangis. Tapi kalau cuma sekedar orang itu pingin salaman, ngumpulin kamu, orang tuh pingin pegang begini, aku rasa sih itu bukan pelecehan. Kamu harus bersyukur, berarti tandanya kamu tuh dicintai sama masyarakat. Aku ngeliat, alah ini mah artis-artis baru, hanya cuma digituin doang, kamu udah pakai status nangis-nangis pula. Gitu, pertanyaannya adalah kamu tuh diapain sih sampai nangis-nangis kayak gitu, sampai bikin status gitu. Dilecehkan itu diapain? Dilecehkan tuh yang bagaimana gitu. Kan harus jelas ya. Itu sih versi aku gitu. Ya kalau kamu nggak pingin dilecehkan ya udah kasih itu aja, kasih pagar gede-gede pagernya. Udah kamu dari jauh tuh, wah kamu nggak akan mungkin dikerubungi sama fans. Kamu tinggal gini aja gitu. Jadi nggak usah kamu maju-maju. Kalau kamu maju udah resikonya bahwa kamu pasti bakal dipegang-pegang tangannya sama fans, bakal dielus-elus pipinya sama fans, karena mereka kan gemes gitu. Ya kan? Mami DP bisa pegang jari tangannya itu bukan pelecehan. Ya bukan dong. Kalau dipegang tangannya, dicium tangannya, nggak apa-apa. Terus udah gitu
Bahkan sampai mami deh, sampai bahkan pingin meluk. Ini khususnya perempuan ya, kalau ini pingin meluk, aku rasa itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Namanya juga orang suka gitu. Tapi kalau udah alah, orang cuma ibaratnya digituin, kecuali lu di menyet teteknya, di emak. Nah itu baru kamu boleh nangis tuh, pelecehan. Kalau aku mendukung tuh kamu bawa tuh orang, atau teteknya kamu atau pantatnya kamu dicolek-colek. Nah itu aku mendukung tuh, kamu boleh nangis, kamu bikin status, aku dilecehkan. Nah itu boleh tuh, aku mendukung dan mensupport. Tapi kalau misalkan kamu ibaratnya cuma sekedar dipegang tangannya, dicolak-colek, pegang tangannya, pegang bahunya, terus orang kadang perempuan saking histeris sampai pegang, pengen peluk, pengen nyium, itu suatu hal yang wajar. Kamu bersyukur. Udah baru jadi artis meletek, udah sok-sokan bikin status. Kamu tuh bisa sukses karena kamu tuh bisa menghargai penonton yang sayang sama kamu, yang histeris sama kamu gitu. Itu sih versi aku ya. Kan kita nggak tahu apakah kamu bisa bertahan sampai sekian puluh tahun, kan? Baru lagu meledak cuma 1, 2, 3, udah bikin statusnya udah yang sampai ini, sampai nangis. Itu merupakan pelecehan ya. Kita ya. Aduh, kemayu menurut aku mah. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku mah ibaratnya diteriakin, Nona Ambon, Dewi Persik. Gue aja diteriakin, Nona Ambon, pica-pica. Gue aja seneng, berarti tandanya lu care sama gue. Whatever lah, kamu mau mikir aku negatif atau apa, intinya aku tetap positif, berarti tandanya lu peduli sama gue. Aku aja seneng gitu. Karena kalau bukan karena mereka, kita bukan apa-apa. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Artis-artisan iku mbakku, ya di situ juga saya nggak tahu pemikiran fansnya ya. Kalau pemikiran fansnya itu malah mendukung bahwa itu adalah pelecehan. Aku rasa itu bukan pelecehan loh. Pelecehan itu kalau misalkan kamu nyanyi dipegang teteknya, dipegang pantatnya, itu pelecehan. Kalau misalkan orang nyolek kamu, pegang tangan ini, saking gemas, mau salaman, itu berarti kamu dicintai. Cukup kamu senyum, senang, makasih ya. Ini bagus, kayak gitu. Jangan itu pelecehan. Jangan sentuh aku jijik. Alah. Sekarang Nona Merah Jambu ya Mbak Dewi, iya. Kan sampai sempat rame tuh kan, sampai viral, sampai bikin status. Aduh. Orang-orang yang demikian itu, walaupun dia punya suara yang bagus, walaupun dia masih muda dan cantik, aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan di dunia entertainment dengan cara seperti itu. Lebay ya Mi, kalau artis begitu, lebay banget. Emangnya penonton itu najis? Emangnya penonton itu siapa gitu loh? Orang mau nonton kamu aja itu suatu penghormatan. Walaupun misalkan hanya satu penonton, itu adalah penonton gitu, yang harus kamu hormati, harus kamu hargai. Mereka meluangkan waktu mau nonton kamu, mereka mau berdiri untuk melihat kamu, mereka mau hujan-hujanan, mereka mau capek-capek ngeliatin kamu. Ya, jadi setidaknya nggak apa ya aku nggak tahu ya, mungkin setiap mindset orang beda-beda. Mungkin dia merasa bahwa star gitu, sedangkan star yang sesungguhnya itu dia bisa bergaul sama semua orang, bisa mau salaman sama semua orang. Salaman aja kayaknya udah takut banget salaman sama orang. Ya kalau kamu takut jijik ya, habis salaman ya kamu pakai hand sanitizer, udah kelar. Kalau kamu takut jijik gitu loh,
Ya kalau kamu kan kepingin konsernya ditonton orang. Lah, orang itu sudah nonton kamu. Mereka meluangkan waktu buat kamu. Orang yang nonton kamu kok kamu jijik ngeliat mereka atau bersalaman pun sama mereka. Ya aku pingin lihat sejauh apa dan sampai kapan bisa bertahan orang-orang yang demikian gitu. Kalau ngomong orang pintar itu banyak guys. Orang pintar tuh banyak. Orang yang suaranya bagus itu sangat banyak. Orang yang cantik pun juga banyak banget gitu. Tapi bagaimana sih caranya kamu? Ini aku versi aku ya. Aku bukan merasa sok senior. Tapi aku sharing. Aku tuh kan suaranya kan so-so. Penampilan aku so-so. Fisik aku juga so-so. Biasa aja. Masih banyak yang lebih bagus gitu. Tapi aku memaintain karir aku dengan cara aku tuh welcome sama siapapun. Aku tidak pernah mau pandang bulu. Itu sih saran aku. Kok kemarin jatuh kameramennya? Iya, kasihan ya. Mungkin saking grogi kali. Karena dia pegang kamera kan, aku pegang tangannya juga kan, dia dingin banget gitu. Kasihan. Artis juga terkenal berkat orang-orang yang ngefans dan ngedukungnya kan Mami. Nah, itu betul. Itu betul banget, betul. Jadi sampai rame banget kan dibahas kan, bilang pelecehan. Pertanyaannya adalah sampai dia bikin status, sampai dia nangis. Kenapa setiap kali aku manggung orang-orang tuh selalu melecehkan aku? Lah kalau yang dilecehkan tuh yang di apanya gitu. Kalau kamu merasa dilecehkan ya laporin kantor polisi dong. Konsekuensi seorang artis itu memang ya kalau namanya fans ya gitu. Takut gak Mi ketemu fans obsesif? Enggak sih, tergantung bagaimana caranya kita aja. Tergantung, kalau aku orangnya kan tegas gitu. Maksudnya kalau aku ngajarin DP lovers itu kan pasti DP lovers tuh banyak sifat watak yang berbeda. Ya tergantung bagaimana caranya kita menyikapi itu semua. Masa kalian nggak tahu sih siapa artisnya yang lagi rame yang kemarin merasa dilecehkan? Berarti tandanya belum siap dia menjadi artis gitu. Kalau udah jadi artis tuh ya konsekuensinya emang kayak gitu. Kamu salaman ya siap-siap tangan kamu ya terluka, keberet, bahkan berdarah. Aku nyanyi salaman sama orang-orang. Kadang kala kan dari situ sampai diseret-seret gini-gini, sampai luka, sampai kebeset, udah nggak ada mulus-mulusnya ini tangan. Tapi buat aku itu suatu hal yang wajar gitu. Nggak harus aku bikin status, aku dilecehkan, mereka menyakiti aku, sampai tanganku ini berdarah. Kalian itu boleh ngefans, tapi kalian tidak boleh Aku jijik. Kalau aku nggak bisa gitu, gue malah lihat artis. Kalau aku melihat kayak begitu, Nora lu lebay gitu. Padahal penonton itu support system kita setelah orang tua kita. Betul banget. Tanggapan Mami ketika digendong mertua Putri bagaimana? Aku kaget. Tapi aku tidak bisa marah. Aku cuma bisa menghormati beliau dengan cara, aku rasa mungkin menyikapi bagaimana sikapnya kita selanjutnya gitu. Jadi apalagi kan beliaunya juga orang terpandang, beliaunya juga punya hati, beliaunya juga tahu kok bahwa Dewi Persik ini wanita baik-baik atau wanita murahan gitu. Jadi kan kadang-kala orang tuh saking ngefansnya dia lupa gitu bahwa gue udah punya istri, gue udah harinya ngegendong, saking antusiasnya. Tapi
bukan berarti orang tersebut mau bagaimana dan yang aneh-aneh. Kalau Pak Haji mau neko-neko mau aneh-aneh nggak akan mungkin di depan umum, logikanya kan gitu. Nah, bagaimana itu mungkin hanya sekedar entertain, tapi bagi aku pribadi aku tetap positif dengan cara membalas dengan sopan. Mohon maaf Pak Haji. Habis itu kan beliaunya juga nggak pernah pegang-pegang aku lagi, beliaunya menjaga jarak gitu kan. Tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi semuanya itu memang harus mengenal terlebih dahulu, baru bisa saling kenal, saling tahu, oh orang ini begini, orang itu begitu gitu. Ya kan? Mami sudah aku, ya memang aku dari dulu ya, kamu aja yang terlalu lebay menyikapi sesuatu hal. Menyala ketika konser di alun-alun Jember, alhamdulillah. Siapa artis terganteng versi Mami? Yang ganteng ya suamiku lah. Nanti kalau jadi ada yang jadi suamiku berarti itu yang ganteng. Kalau laki-laki ngomongin, kalau laki-laki ya semua ganteng, nggak ada yang nggak ganteng.